Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mengerti Hukum. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pengantar ilmu hukum bagian kedua. Adapun pembahasan kita ialah tentang sifat-sifat hukum, unsur-unsur hukum, subjek hukum, hukum menurut tempat berlakunya, hukum menurut waktu berlakunya, hukum menurut cara mempertahankannya, dan hukum menurut isinya. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang ke depannya dan menghasilkan video-video yang berkualitas. Langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu sifat hukum. Terdapat beberapa sifat hukum. Yang pertama, hukum bersifat mengatur, yaitu hukum menjadikan semua peraturan, baik peraturan berupa larangan ataupun perintah, yang akan mengatur semua perbuatan manusia dalam kehidupan di masyarakat, supaya tercipta ketertiban dan keamanan. Yang kedua, hukum bersifat memaksa, yaitu hukum mempunyai kemampuan dan kewenangan memaksa warga masyarakat agar patuh terhadap setiap aturan. Nantinya, ada sanksi tegas bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran hukum. Yang ketiga, hukum bersifat melindungi, yaitu hukum dibuat agar dapat menjadi pelindung hak setiap orang dan menjaga keseimbangan antara berbagai kepentingan yang ada dalam kehidupan bangsa dan negara. Selanjutnya adalah unsur-unsur hukum. Terdapat beberapa poin. Yang pertama, hukum akan mengatur perbuatan manusia, berisi perintah dan larangan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dengan tujuan supaya tidak merugikan kepentingan umum dan perilaku manusia tidak tersinggung. Yang kedua, peraturan hukum ditentukan oleh badan atau lembaga yang berwenang. Peraturan hukum tidak boleh dibuat oleh setiap orang, tapi oleh lembaga yang mempunyai kewenangan yang sifatnya mengikat dengan masyarakat. Yang ketiga, peraturan hukum yang sifatnya memaksa. Hukum dibuat bukan untuk dilanggar, tapi ditaati. Dan yang keempat, hukum mempunyai sanksi tegas pada setiap pelanggar hukum. Pembahasan selanjutnya adalah subjek hukum. Apakah yang disebut dengan subjek hukum? Subjek hukum adalah sesuatu yang menurut hukum berhak atau berwenang untuk melakukan perbuatan hukum, atau segala sesuatu yang dapat menyandang hak dan kewajiban menurut hukum. Subjek hukum ini terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama, subjek hukum manusia, dan yang kedua, subjek hukum badan hukum. Yang menjadi poin penting dari subjek hukum adalah kemampuan dalam melakukan perbuatan hukum. Hukum menurut tempat berlakunya. Apabila dilihat dari tempat berlakunya, hukum terbagi atas dua. Yang pertama, hukum nasional, yaitu hukum yang berlaku dalam wilayah suatu negara tertentu. Yang kedua, hukum internasional, yaitu hukum yang mengatur hubungan hukum antar negara dalam dunia internasional. Hukum internasional berlaku secara universal, baik secara keseluruhan maupun terhadap negara-negara yang mengikat dirinya pada suatu perjanjian internasional. Hukum menurut waktu berlakunya terbagi atas tiga. Yang pertama, ius constitutum, yaitu hukum yang berlaku pada saat ini atau hukum positif. Yang kedua, ius constituendum, yaitu hukum yang berlaku pada masa yang akan datang. Yang ketiga, hukum alam atau universal, yaitu hukum yang berlaku di dalam segala waktu dan tempat di dalam belahan dunia. Hukum tersebut berlaku untuk masa yang tidak dapat ditentukan dan tidak mengenal batas waktu terhadap siapapun juga di seluruh dunia. Hukum menurut cara mempertahankannya terbagi atas dua. Yang pertama, hukum material, yaitu hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengatur kepentingan dan hubungan yang berwujud perintah dan larangan. Contohnya adalah kitab undang-undang hukum pidana. Yang kedua, hukum formil, yaitu hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengatur bagaimana cara-cara melaksanakan dan mempertahankan hukum material. Atau
peraturan-peraturan yang mengatur bagaimana cara-cara mengajukan suatu perkara ke muka pengadilan dan bagaimana cara-cara hakim memberikan putusan. Contoh di Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pembahasan yang terakhir adalah hukum menurut isinya. Hukum menurut isinya tergolong kepada dua. Yang pertama, hukum privat atau hukum sipil, yaitu hukum yang mengatur hubungan-hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain dengan menitikberatkan kepada kepentingan perorangan. Contohnya, hukum perorangan, hukum keluarga, hukum harta kekayaan, hukum waris, dan hukum dagang. Yang kedua adalah hukum publik, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara negara dan warga negara yang mencakup kepentingan umum. Contohnya adalah hukum pidana. Sekian dulu pembahasan untuk kali ini. Jangan lupa nantikan video-video berikutnya. Terima kasih.